Selamat pagi semua, perkenalkan nama saya Dian Cahyati, saya dari Prodi Akuntansi, kelas AK201, matkulnya Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi dari kelompok saya, yaitu kelompok 4, di mana materi tersebut adalah proses pembayaran pajak terhutang. Di kelompok 4 ini ada 5 anggota, di mana yang pertama ada Kak Cindy Anindya Putri, kemudian Kak Citra Andita Putri Mulyono, ketiga Kak David Samuel Lahema, keempat Kak Diah Ayu Sumekar, dan yang terakhir ada saya Dian Cahyati. Kemudian latar belakang dari materi ini adalah pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang penting bagi pembangunan. Dalam sistem self-assessment, wajib pajak bertanggung jawab menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara mandiri. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pajak terhutang, tata cara pembayaran, serta batas waktu pelaporan SPT menjadi hal yang penting agar kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan dengan tepat dan sesuai ketentuan. Kemudian ada definisi pajak terhutang, di mana pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pajak terhutang merupakan kewajiban pajak yang muncul karena seseorang atau badan telah memenuhi syarat dikenai pajak. Misalnya memperoleh penghasilan, melakukan transaksi penjualan, atau memiliki objek tertentu. Pajak tersebut wajib dihitung, dibayar, dan dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian ada proses penentuan pajak terhutang, di mana proses ini adalah jumlah pajak yang wajib dibayar oleh wajib pajak kepada negara setelah dihitung berdasarkan penghasilan yang diperoleh. Kemudian ada komponen perhitungan pajak, yang dimana ada 4 komponen, yaitu pertama penghasilan bruto, 2 pengurang, ketiga PTKP, dan keempat tarif pajak. Kemudian ada contoh perhitungan sederhana. Misalnya Budi bekerja sebagai karyawan dengan gaji per bulannya yaitu 6 juta, gaji setahunnya 72 juta, dan status Budi itu belum menikah atau PTKP 54 juta. Menghitung penghasilan setahun Budi yaitu 6 juta dikali 12 bulan sama dengan 72 juta. Jadi penghasilan setahun Budi adalah 72 juta rupiah. Kemudian ada menghitung PKP. PKP yaitu penghasilan setahun dikurang PTKP. Penghasilan setahun Budi 72 juta dikurang tadi PTKP itu 54 juta. Jadi 18 juta rupiah. Kemudian ada perhitungan pajak, yang mana 18 juta itu dikali 5% sama dengan 900.000 rupiah. Kemudian di sini ada kode billing. Kode billing adalah kode identifikasi 15 digit angka yang ditertibkan oleh sistem DJP sebagai syarat pembayaran pajak secara elektronik. Fungsi utama kode billing yang pertama adalah mengganti SSP manual. Yang kedua sebagai identitas setiap transaksi pembayaran pajak. Yang ketiga memuat informasi seperti jenis pajak, masa atau tahun pajak, dan nominal. Kemudian di sini ada metode pembuatan kode billing melalui cortex.djp.pajak.go.id. Yang pertama adalah pembayaran pajak terkait SPT. Melalui menu surat pemberitahuan atau SPT untuk membentuk kode billing sesuai SPT yang akan dilaporkan. Yang kedua, pembayaran terkait petagihan dan ketetapan pajak, yaitu melalui menu pembayaran, kemudian pembuatan kode billing atas tagihan pajak. Ketiga, pembayaran pajak tidak terkait SPT, tagihan atau ketetapan pajak, yaitu layanan mandiri kode billing. Kemudian di sini ada layanan mandiri kode billing, yaitu menu layanan pembuatan kode billing secara mandiri digunakan untuk membuat kode billing terkait dengan pembayaran selain dari SPT maupun tagihan atau ketetapan. Tata cara pembuatan kode billing, pertama login ke Cortex DJP, masuk ke menu pembayaran, kemudian pilih layanan melalui kode billing, kemudian verifikasi identitas wajib pajak, kemudian klik tombol lanjut. Habis itu pilih kode akun pajak atau KAP dan kode jenis setoran atau KJS.
Kemudian pilih periode dan tahun pajaknya, dan tentukan mata uang, nilai pembayaran, dan tuliskan keterangan atau opsional. Kemudian unduh kode billing jadi PDF, dan kemudian bayar kode billing melalui Bank Persepsi, kantor pos, atau kanal pembayaran online seperti Shopee atau Tokopedia. Kemudian di sini ada keunggulan sistem kode billing. Dimana kalau sebelum memakai kode billing, pertama tata caranya adalah kita mengisi formulir. Kedua, pembayaran dilakukan antri di bank atau pos, yang itu memungkinkan kita akan memakan waktu yang lama. Yang ketiga, ada resiko salah tulis tinggi. Yang keempat, ada sulit lacak status pembayaran. Dan kelima, bukti fisik rawan hilang. Dan kemudian keunggulan sistem kode billing ini atau Cortex, yang pertama, dia sudah digital dan tanpa kertas. Kedua, bikin billing bisa dari mana saja, fleksibel gitu ya. Ketiga itu dia pilihan terstruktur dan minim error. Dan keempat, dia real time, terpantau secara online. Dan yang terakhir ada tersimpan dalam sistem DJP. Kemudian di sini ada SPT tahunan. Pertama kita akan membahas surat pemberitahuan dulu. SP atau surat pemberitahuan adalah surat yang diberikan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak. Sedangkan SPT tahunan merupakan pelaporan pajak atas penghasilan yang telah diperoleh wajib pajak dalam 1 tahun. Kemudian ada deadline pelaporan SPT, yaitu orang pribadi paling lambat 31 Maret dan badan usaha paling lambat 30 April. Kemudian ada batas waktu SPT masa. Batas waktu pelaporan SPT masa pada umumnya adalah tanggal 20 bulan berikutnya untuk PPH. Dan akhir bulan berikutnya untuk PPN, atau paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Jika jatuh tempo pada hari libur, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Berikut rincian batas waktu pelaporan SPT masa. SPT masa PPH atau pasal 21, pasal 23 atau 26, pasal 22, dan pasal 4 ayat 2, yaitu paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Kemudian SPT masa PPN, itu paling lambat akhir bulan berikutnya. Kemudian ada khusus, yaitu PPH pasal 21, masa Desember 2025 diperpanjang hingga 28 Februari 2026. Kemudian di sini kita akan bahas konsekuensi jika telat bayar, di mana denda administratif orang pribadi 100.000 dan denda badan usaha 1 juta rupiah. Kemudian dapat surat teguran dari DJP dan pemeriksaan pajak, serta sanksi pidana jika ada unsur kesengajaan. Jika tidak sengaja atau lupa membayar, maka akan didenda 1 kali sampai 2 kali pajak yang kurang dibayar. Kalau dalam masa kurungan waktu 3 bulan sampai 1 tahun sengaja memanipulasi atau menghindari pajak, itu denda 2 kali sampai 4 kali pajak yang kurang dibayar. Kemudian kalau misalkan 6 bulan sampai 6 tahun itu penjara. Dan sini ada kode setoran pajak. Kode setoran pajak merupakan kode yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis pajak dan jenis setoran yang harus dibayarkan. Kode setoran pajak sendiri dibagi menjadi 2 bagian. Untuk mengidentifikasinya yaitu 6 angka disebut kode akun pajak, KAP, dan 3 angka terakhir disebut kode jenis setoran atau KJS. Contoh KAP 411211 itu PPN dalam negeri. 4126 itu PPH pasal 25 atau 29 badan. 411121 itu PPH 21 karyawan atau orang pribadi. Kemudian ada contoh KJS 100 itu masa atau bulanan, 200 tahunan, 300 STP, dan 310 SKP. Kemudian di sini ada NTPN, di mana nomor transaksi penerimaan negara atau NTPN adalah nomor tanda pembayaran atau penyetoran ke kas negara yang tertera pada bukti penerimaan negara yang diterbitkan oleh sistem settlement. Kemudian yang dapat disimpulkan dari materi ini adalah proses pembayaran pajak terutang dimulai dari menghitung besaran pajak, kemudian membuat kode billing 15 digit melalui Cortex DJP,
lalu membayar melalui berbagai kanal resmi kayak seperti bank, ATM, mobile banking, atau marketplace. Setelah itu mendapatkan NTPS sebagai bukti pembayaran yang sah dan diakhiri melaporkan SPT. Kode billing berlaku 14 hari dan menjadi syarat mutlak pembayaran. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih.